بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah pemirsa YouTube Ibnu Abbas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak karya Syekh Fauzan hafizahullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang wajibnya menggunakan waktu-waktu di bulan Ramadan dalam rangka untuk beramal soleh. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal soleh, mengharap ridha Allah Ta'ala. Ada di sana orang yang menyempurnakan amalan-amalan soleh. Lihatlah bagaimana kondisi para salafus soleh. Mereka adalah orang-orang yang bergembira akan datangnya bulan Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang sangat mengharapkan pertemuan dengan bulan Ramadan. Padahal para salafus soleh, kita ketahui bersama, sepanjang harinya, sepanjang bulannya, setiap tahun mereka orang-orang yang bersemangat dalam beribadah. Mereka orang-orang yang melakukan sholat malam. Mereka orang-orang yang berpuasa. Bersamaan dengan itu, mereka juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala serta menuntut ilmu sepanjang tahun, sepanjang hari, sepanjang bulan. Namun terlebih di bulan Ramadan ini mereka bersukacita. Mereka bersukacita dalam rangka akan bertemu dengan bulan Ramadan. Sehingga mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dipertemukan kepada bulan Ramadan, dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala menerima amal-amal yang dilakukan selama bulan Ramadan. Jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mencintai kebaikan. Mereka mencintai kebaikan dan setiap mereka menginginkan kebaikan dan didekatkan kepada kebaikan tersebut. Para salafus soleh, mereka adalah teladan kita. Dan mereka memahami bahwasanya Ramadan ini adalah momen yang paling penting untuk mengejar keutamaan, dan mereka mengetahui akan fadilah-fadilahnya, sehingga mereka adalah orang-orang yang bersemangat dalam mengejar keutamaan tersebut. Jamaah kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Di antara keutamaan bulan Ramadan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, bahwasanya Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka ini merupakan keutamaan yang besar, keutamaan yang agung, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan waktu Ramadan untuk diturunkannya kitab dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yaitu Al-Qur'an. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya di bulan Ramadan ini, yakni bulan diturunkannya Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an di bulan ini memiliki keistimewaan dibandingkan membaca Al-Quran di selain bulan Ramadan. Dan hendaknya seorang muslim dituntut untuk memperbanyak membaca Al-Quran
di setiap bulan, di setiap harinya, sepanjang tahun. Akan tetapi, terlebih di bulan ini, membaca Al-Quran di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar. Karena bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, di mana Jibril turun untuk mengajarkan Nabi Al-Quran di bulan Ramadan. Demikian juga Rasul SAW menyetorkan bacaan Al-Quran kepada Jibril dari awal sampai akhir Al-Quran. Maka pembacaan Al-Quran di bulan ini memiliki keutamaan yang besar. Jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana yang kita pahami bersama, yang kita ketahui bersama bahwasanya bacaan Al-Quran, setiap kita membaca Al-Quran kita akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan. Lalu di bulan ini akan dilipat gandakan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan di antara keutamaan bulan Ramadan yang lainnya adalah bulan Ramadan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya 1000 bulan ini setara dengan kurang lebih 83 tahun. Maka tatkala seseorang melakukan ibadah di menepati dengan malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah seseorang tersebut telah melakukan ibadah selama 83 tahun atau 1000 bulan. Maka tatkala seseorang bertasbih, seseorang berzikir, seorang sholat malam, seorang membaca Al-Quran dan menepati di malam Lailatul Qadar, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana ia melakukan ibadah-ibadah tersebut selama 83 tahun atau 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yaitu bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Maka pembacaan Al-Qur'an di bulan Ramadan, terlebih di malam diturunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar, ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Ada beberapa keutamaan yang terkhusus akan kita bacakan di sini, yaitu keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, bahwasanya di dalam bulan Ramadan ini ditegakkan rukun daripada rukun-rukun Islam, yaitu asyam, puasa. Puasa wajib di bulan Ramadan. Ini merupakan keutamaan bulan Ramadan, bahwasanya di dalam bulan Ramadan tersebut ditegakkan rukun daripada rukun-rukun Islam, yaitu puasa. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan Ramadan untuk diturunkannya Al-Qur'an. Dan yang ketiga, bahwasanya bulan ini di dalamnya terdapat malam yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun keutamaan yang keempat, bahwasanya amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan melebihi amalan-amalan yang dilakukan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Adapun keutamaan yang kelima, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sholat tarawih yang dilaksanakan di masjid secara berjamaah dikhususkan di bulan Ramadan. Tidaklah dikhususkan sholat tarawih itu dilaksanakan secara berjamaah di masjid kecuali di bulan Ramadan saja. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan memiliki keutamaan yang agung, memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, keutamaan yang keenam, yaitu di bulan Ramadan akan dibuka pintu-pintu surga agar diterima semua amal-amal soleh dan ditutup pintu-pintu neraka.
Jamaah kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum. Kemudian keutamaan yang ketujuh di antara fadilah atau keutamaan bulan Ramadan adalah setan-setan dikekang, setan-setan diikat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang-orang mukmin itu tidak ada yang mengganggu, sehingga kaum mukminin mereka melakukan ketaatan di bulan Ramadan dengan baik, dengan sempurna. Kemudian untuk yang berikutnya, bahwasanya tujuan daripada diikatnya syaitan, agar bagaimana yang kami sampaikan, bahwasanya tujuan diikatnya syaitan agar kaum mukminin bisa menjalankan ibadah dengan baik, menjalankan ketaatan dengan baik di bulan Ramadan. Adapun orang-orang kafir, mereka dikuasai oleh syaitan, sehingga di bulan Ramadan ataukah di luar bulan Ramadan mereka tetap menjalankan kemaksiatan sebagaimana yang kita ketahui bersama. Sehingga orang mukmin dikhususkan di bulan Ramadan ini agar mereka mampu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah taala mengikat syaitan-syaitan di bulan Ramadan. Adapun orang-orang munafik, orang-orang kafir, mereka sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maryam ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro anna arsalna syayatin alal kafirina ta'uzzuhum azzan." Tidaklah engkau memperhatikan kami telah utus syaitan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka. Kemudian agar mereka, para syaitan, mendorong mereka kepada keburukan, wal iyadu billah, terlebih di bulan Ramadan atau di bulan selain Ramadan. Artinya apa? Setan-setan tetap menggoda mereka, yaitu dari karangan orang-orang kafir, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Dan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya syaitan itu tidak bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh setan tidak mampu memberikan pengaruh untuk orang-orang beriman dan orang-orang yang bertawakal. Jamaah kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Dan pengaruhnya, yaitu pengaruh syaitan tersebut, hanya terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengaruh syaitan ya bisa dirasakan oleh orang-orang kafir dan wali-wali syaitan. Maka siapa wali-wali syaitan tersebut adalah setiap orang yang kafir, setiap orang yang sesat, zindik dan munafik, dan orang-orang yang jelek, mereka lah wali-wali syaitan. Jadi godaan syaitan ini di bulan Ramadan hanya berpengaruh kepada orang-orang yang kafir atau wali-wali orang-orang kafir, wali-wali syaitan. Adapun orang-orang mukmin, sesungguhnya syaitan tidak mampu untuk memberikan pengaruh. Walillahil hamd. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang mukmin tatkala mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengampuni dosa-dosa mereka. Allah taala menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Allah taala mengampuni segala macam dosa-dosa dari orang-orang mukmin dan melipat gandakan pahala bagi mereka di bulan Ramadan ini. Jamaah kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum. Asy-Syaikh mengatakan di dalam kitab ini bahwasanya
Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memfardukan puasa. Fahadza syahrun azim mubarak. Ini adalah bulan, yaitu bulan yang agung serta mubarak, sebagaimana Nabi SAW menyifati dan diriwayatkan bahwasanya orang yang Allah Ta'ala jadikan puasa di siangnya adalah faridah, ya, di siangnya adalah fardu, dan menjadikan qiyam lail adalah tatawwu, ya. Semoga seseorang tatkala mereka mendawamkan sholat sunnah di bulan Ramadan, sehingga harapannya adalah ini menjadi tabiat ketika mereka orang-orang mukmin di luar bulan Ramadan tetap menjalankan sholat sunnah sebagaimana ia menjalankan sholat fardu. Bagaimana kita ketahui, seseorang tatkala melakukan sholat fardu, maka diharapkan seseorang tersebut ketika melakukan sholat sunnah ia terbiasa sebagaimana ia melakukan sholat fardu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala memberikan rizki kepada kita semua agar kita bisa menjalankan banyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan dan kita mendapatkan keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.